wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara training product knowledge dengan tema How to Sell. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat founder kita Abi Haji Masturi Firmansyah dan co-founder Smart Synergy World Umi Transari, sekaligus beliau adalah sebagai CFO keuangan. Beliau adalah orang tua kita, guru kita di Smart Synergy World. Marilah sama-sama kita doakan kepada beliau dan keluarga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan kemudian diberikan anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segera mempunyai menantu. Amin ya rabbal Amin ya rabbal Ya Allah, alamin. kenceng banget saya. Amin ya rabbal alamin. Mantunya supaya bagus. Salam hormat juga kepada COO yaitu AA Rizal Fahmi Ramadan. Kemudian salam hormat juga kepada CTO yaitu AA Firmansyah Kurniawan. Kemudian kepada CMO kita yaitu Ustazah Umi Kalsum Minangsi MA. Aplaus yang meriah untuk beliau. Kemudian saya juga memberikan salam hormat kepada CBDO yaitu Ibu Hajah Rika Rahmawati. Kemudian salam hormat saya juga kepada seluruh CMO SBS Pusat, kemudian CMO SBS Jakarta 2, CMO SBS Serang, kemudian CMO SBS Tangerang, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kemudian seluruh Exco 1 sampai 16 yang sama-sama kita hormati, dan kemudian seluruh leader Smart Club, yaitu dari SC 2000, kemudian SC 1000, kemudian SC 500, SC 150, dan kemudian SC 20. Dan seluruh mitra Smart Synergy World di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan kemudian tak lupa juga salam hormat saya kepada seseorang yang sangat luar biasa yang memimpin jalannya training pada malam hari ini, yaitu Ibu moderator kita, yaitu Hajah Prameswari. Aplaus yang meriah untuk beliau. Nah, tak kenal maka tak sayang ya Ibu Bapak ya. Perkenalkan, dengan saya Ibu Lia, biasa dipanggil Neno Warisman. Asik. Mantap. Terima kasih kepada founder dan co-founder Smart Synergy World yang telah mempercayakan saya untuk membawakan materi pada malam hari ini dengan tema How to Sell. Nah, pembahasan pada malam hari ini kita ada 2 produk knowledge, yaitu tentang diabetes dan stevia base. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, diabetes adalah kondisi medis berupa tingginya kadar gula darah di dalam tubuh kita. Nah, kondisi ini sering dipicu oleh pola makan kita yang tidak sehat, Bapak Ibu. Nah, secara umum penyakit diabetes mellitus ini terjadi juga akibat gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan akumulasi
menumpuknya kadar gula dalam darah kita, yaitu berada di atas ambang normal yang bersifat kronis dan jangka panjang. Nah, kebanyakan dari kita kadang sering bilang, saya kan nggak makan daging, saya kan nggak makan lemak, nggak makan enak gitu ya. Nah, tetapi ternyata tiap hari kita makan konsumsi makanan yang dari tepung dan berlebihan Bapak Ibu. Dan kadar gulanya pun berlebihan, itu tanpa kita sadari. Gitu. Nah, ini menyebabkan penyakit diabetes ini bisa kecenderungan akan naik Bapak Ibu. Nah, diantaranya yang menyebabkan banyak sekali Bapak Ibu ada makanan olahan, kemudian makanan dari tepung, hingga lemak jahat menumpuk di tubuh kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang produk diabetes yang mungkin sebagian masih terasa asing ya Bapak Ibu, karena termasuk juga produk knowledge yang belum lama diluncurkan oleh PT Best Corporation Syariah. Nah, apa itu produk diabetes? Yaitu solusi alami untuk penderita diabetes. Nah, dikembangkan oleh ahlinya dan sudah teruji lebih dari 20 tahun Bapak Ibu. Dan sudah digunakan di klinik Natura, pabriknya ada di Tangerang. Jadi sejak tahun 2003 sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, apakah kita mempunyai gejala-gejala di bawah ini Bapak Ibu? Ada sering kita buang air kecil, kemudian berat badan tiba-tiba menurun secara drastis, kemudian sering luka yang tidak kunjung sembuh, kemudian sering merasa ngantuk, kemudian sering merasa apa ya, tiba-tiba pengennya tidur mulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, hati-hati Bapak Ibu dengan keluhan seperti ini, bisa jadi merupakan gejala-gejala dari diabetes. Nah, kemudian siapa yang harus waspada terhadap hal ini? Yang pertama adalah adanya riwayat keluarga. Nah, jika ada anggota keluarga kita yang menderita diabetes, resikonya sangat dekat terkena penyakit ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua bisa ditimbulkan dari obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat. Banyak sekali Bapak Ibu hari ini banyak konsumsi junk food, kemudian banyaknya masak dengan penyedap, kemudian terlalu banyak lemak, dan makanan-makanan instan yang tanpa kita sadari sering jajan di luaran gitu ya Bapak Ibu. Jadi banyak gaya hidup kita yang tidak sehat. Nah, kemudian faktor usia. Nah, faktor usia umumnya terjadi biasanya di atas usia 40 tahun. Walaupun sekarang sering dialami anak-anak pun bisa terkena resiko diabetes, Bapak Ibu. Anak umur 10 tahun, 15 tahun banyak terjadi kena diabetes karena dari gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Kemudian yang kelima, tingkat stres yang tinggi, Bapak Ibu, terjadinya diabetes. Nah, kemudian diabetes disebabkan oleh kekurangan hormon insulin atau tubuh yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada diabetes tipe 1 Bapak Ibu ya, untuk pengetahuan kita. Nah, bisa terjadi dari faktor keturunan. Nah, kemudian yang kedua, diabetes mellitus tipe 1 ini bisa terjadi tubuh kita yang tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, yang ketiga, sehingga orang itu direkomendasikan menggunakan insulin. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi diabetes tipe 2, yaitu kombinasi faktor lingkungan dan juga keturunan. Faktor lingkungan dalam arti lingkungan kita yang kadang pergaulan gitu ya, pola makan tidak sehat di luar sana, kemudian jarang olahraga gitu ya Bapak Ibu, dan keturunan tadi yang kita bahas tadi di awal.
Gitu. Kemudian sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin meskipun kadar insulin kita normal. Jadi tingkat sensitivitas tubuh kita sudah berkurang gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian diabetes yang sering ditemui faktornya adalah usia lebih di atas 40 tahun. Kemudian faktornya tadi kegemukan dan kemudian kurang olahraga. Nah, bahaya dari diabetes sendiri, Bapak Ibu, di sini bisa menimbulkan stroke, kemudian darah tinggi, kemudian pandangan mulai kabur, kemudian jantung koroner, kemudian mulai pikun, bisa juga terjadi kemudian gagal ginjal. Nah, mendalik ya Bu, jangan sampai ya. Nah, solusi alami di komunitas anti riba atau di PT Best Corporation Syariah, di sini ada yang namanya diabetes, Bapak Ibu. Nah, di sini dengan fungsi yaitu membantu meringankan gejala kencing manis. Nah, untuk cara konsumsinya di sini untuk dewasa 3 kali sehari 2 kapsul, diminum setengah jam sebelum makan. Nah, di sini expirednya lama Bapak Ibu, sampai 2 tahun. Nah, simpan di tempat kering pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari sinar matahari. Nah, kemudian pengetahuan selanjutnya adalah untuk konsumsi diabetes. Apabila kadar gula di atas 200, sebaiknya konsumsi 3 kali 2 kapsul, yaitu 30 menit sebelum makan. Nah, fungsinya di sini adalah menurunkan kadar gula darah melalui peningkatan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan meningkatkan insulin di dalam tubuh kita. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kadar gula darah di atas 160 sampai 200, kita konsumsi pagi dan malam. Nah, untuk kadar gula darah 140 sampai 160 itu konsumsinya satu kali 2 kapsul, yaitu di malam hari saja ya Bapak Ibu. Jadi satu hari sekali ya, 1 kali 2 kapsul. Nah, ini gunanya untuk menjaga kadar gula selalu dalam kondisi normal, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, keunggulannya apa sih tentang diabetes ini, produk diabetes ini keunggulannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, formulanya efektif menurunkan kadar gula secara alami. Kemudian 100% bahannya herbal. Kemudian sudah terdaftar di BPOM dan yang jelas halal. Kemudian yang keempat adalah gradual reduction of semisal drug. Melalui penelitian menunjukkan bahwa diabetes membantu secara bertahap mengurangi ketergantungan obat-obatan kimia. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu, jika konsumsi diabetes secara rutin, nanti akan mengurangi ketergantungan konsumsi obat-obatan kimia. Nah, pertanyaan adalah, why diabetes? Why diabetes? Kenapa kita harus konsumsi diabetes? Nah, penjelasannya sebagai berikut ya Ibu. Nah, terbukti menurunkan kadar gula secara aman dan tidak menimbulkan hipoglikemik. Jadi yang disebut hipoglikemik adalah penurunan kadar gula secara drastis gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau penurunan kadar gula secara drastis pun sangat berbahaya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua menstabilkan dan menjaga kadar gula dalam darah tetap normal. Kemudian yang ketiga meningkatkan sekresi insulin dan menghambat pembentukan gula dalam darah berlebihan di dalam tubuh. Artinya kadar gula akan tetap terkendali. Dan yang keempat melindungi penderita dari kerusakan radikal bebas dan memiliki kandungan ekstrak yang bermanfaat sebagai antioksidan. Jadi ternyata diabetes itu kandungan antioksidannya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Bisa menangkal radikal bebas dari luar sana. Termasuk juga polusi segala macam ya Bapak Ibu, virus-virus. Gitu. Kemudian yang kelima membantu menyembuhkan luka diabetes basah. Jadi cenderung kalau orang diabetesnya basah itu akan timbul luka dan susah keringnya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keenam mencegah kerusakan organ ginjal. Nah, ini lebih berbahaya lagi.
Kemudian mengatasi kesemutan dan gatal-gatal. Karena biasanya kalau orang sudah terkena diabetes itu mulai badannya sensitif, timbul gatal-gatal, kemudian udah mulai kesemutan, kebas gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedelapan mengembalikan fungsi penglihatan yang mulai kabur gitu. Jadi akibat dari diabetes sendiri sangat luar biasa Bapak Ibu. Jika yang terkena saraf mata, maka kemudian pandangan kita mulai kabur untuk penglihatan. Gitu Bapak Ibu. Jika mengenai saraf-saraf organ tubuh kita pun kemudian rusak dengan secara perlahan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian mengandung bahan herbal yang mampu mencegah kerusakan syaraf. Jadi kalau diabetes itu yang diserang saraf mata, pandangan akan kabur. Kemudian yang diserang saraf tangan, ada saraf kaki, tubuh lain maka akan terganggu. Gitu Bapak Ibu. Kemudian mampu memperbaiki sel insulin yang memproduksi atau meningkatkan fungsi pankreas gitu. Jadi diabetes itu fungsi pankreas kita berkurang gitu Bapak Ibu. Makanya tidak bisa memproduksi insulin dengan baik gitu. Yang harusnya fungsi pankreas adalah menyaring kadar gula ke seluruh tubuh kita karena pankreasnya melemah sehingga yang tadinya kadar gula kita berubah menjadi energi sehingga karena pankreasnya tidak baik maka akhirnya menjadi kadar gulanya naik gitu Bapak Ibu. Jadi kemunduran fungsi pankreas. Nah, dengan konsumsi diabetes ini insya Allah fungsi pankreas akan menjadi lebih baik, kemudian fungsi ginjal juga akan menjadi lebih baik. Jadi fungsinya sangat luar biasa sekali diabetes ini, banyak sekali manfaatnya dan sangat luar biasa Bapak Ibu. Gitu. Jadi insya Allah bisa menjaga kadar gula selalu dalam keadaan normal. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu tentang produk diabetes. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, kita jelasin tentang yang kedua di sini sekaligus mengapa berhubungan dengan produk stevia base ya Bapak Ibu ya. Karena stevia base di sini adalah pilihan terbaik buat kita. Jadi banyak di antara kita masih suka makan manis-manis Bapak Ibu ya. Seperti minum-minuman yang kaleng, kemudian jajan di luar sana banyak sekali hari ini yang memang kadar gulanya luar biasa. Tidak tertakar gitu Bapak Ibu, sangat manis sekali. Gitu. Nah kemudian di sini PT Base mengeluarkan produk yaitu sangat luar biasa namanya Stevia Base, pemanisnya sehat, kemudian alami dan aman untuk semua kalangan. Nah, yang luar biasa lagi, stevia base ini zero kalori dan zero gula dan aman untuk diet dan penderita diabetes. Kemudian ideal untuk gaya hidup sehat tanpa mengorbankan rasa. Jadi buat kita yang memang masih suka makan enak, masih suka minum minuman manis bisa diganti dengan stevia base gitu Bapak Ibu. Nah, penggunaan stevia base di sini sangat serbaguna sekali. Stevia base bisa digunakan di berbagai jenis makanan dan minuman, baik panas maupun dingin. Kemudian sangat sederhana sekali, satu tetes stevia base dapat memberikan rasa manis yang setara dengan 1 sendok teh gula. Ya, gula biasa maksudnya Bapak Ibu. Jadi cukup 1 tetes, ternyata setara manisnya dengan 1 sendok teh. Biasa kita bikin teh manis gitu ya Bapak Ibu. Kita ganti gulanya dengan rasa manisnya dengan stevia base gitu Bapak Ibu. Nah keunggulannya apa sih keunggulan dari stevia base? Yang pertama tadi adalah zero kalori, tidak menambah kalori sehingga cocok untuk semua jenis kita sedang diet atau dalam penurunan berat badan atau dengan tadi program untuk mengurangi kadar gula biar turun, termasuk agar
kita bisa defisit kalori atau pengurangan jumlah kalori. Kemudian yang kedua adalah zero sugar atau menghilangkan kebutuhan akan gula tanpa mengorbankan rasa manis. Jadi manisnya tetap alami. Baik itu minuman ataupun kita membuat kue atau kita sedang masak, boleh diganti pemanis gula biasa dengan stevia base. Kemudian pemanisnya alami menggunakan ekstrak daun stevia tanpa bahan kimia atau pemanis buatan. Kemudian aman dan serbaguna. Nah, komposisinya pemanis alami glikosida stevinol, yaitu ekstrak daun stevia yang bertanggung jawab memberi rasa manis. Kemudian komposisinya ada air, yaitu bahan pendukung yang menjaga konsistensi cairan dan membantu melarutkan steviol glukosida secara optimal. Itu Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa. Di sini komposisinya juga sangat luar biasa lah pokoknya. Nah, artinya Bapak Ibu, stevia berdampak pada penurunan kadar gula darah di dalam tubuh. Jadi antara produk diabetes dan stevia ini sangat erat kaitannya. Karena dengan mengganti gula biasa dengan stevia, insya Allah kadar gula darah kita di dalam tubuh pun akan bisa diturunkan. Begitu Bapak Ibu, meski dalam tingkatan rendah. Nah, sederhananya mengkonsumsi stevia lebih menyehatkan Bapak Ibu dibanding kita mengkonsumsi gula biasa. Bahkan stevia sebagai antioksidan dan untuk melawan peradangan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Dan stevia juga membantu kesehatan untuk ginjal kita bekerja lebih baik. Tuh, sangat luar biasa. Nah, khasiat yang utama adalah dapat membantu mengendalikan kadar gula darah puasa maupun kadar gula sesudah makan. Jadi kalau kita cek kadar gula itu ada kadar gula kita puasa dan kadar gula kita sesudah makan. Itu hasilnya beda Bapak Ibu. Nah, kemudian stevia ini bisa meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi lapar. Nah, dengan begitu asupan makanan penderita diabetes. Nah, apa sih yang dirasakan ketika kadar gula tinggi? Nah, kadar gula tinggi bisa menyebabkan rasa sakit di kaki, kemudian kesemutan, kemudian mulai itu lemah-lemahnya, lemah saraf ya Bapak Ibu ya, saraf-saraf kita mulai melemah, gitu, mudah capek, mudah lelah, sehingga bisa terjadi kerusakan di beberapa fungsi saraf dan bisa juga meningkatkan risiko sakit jantung koroner, stroke, dan juga darah tinggi, juga kerusakan pada ginjal. Nah, kapan waktu yang tepat untuk cek kadar gula darah adalah saat pagi hari Bapak Ibu sebelum sarapan atau setelah puasa. Nah, jika sudah didiagnosis ada diabetes, cek lagi kadar darah gitu, untuk memantau agar tidak terjadi lonjakan kadar gulanya. Nah, lakukan secara rutin untuk menjaga kesehatan dan mencegah tidak terjadinya komplikasi gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian mengapa sih stevia base adalah pilihan terbaik buat kita? Tadi Bapak Ibu, terbuat dari bahan alami, kemudian pemanisnya juga alami, kemudian sehat dan aman untuk semua kalangan. Gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin ini saja materi tentang diabetes dan tentang produk stevia base. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya untuk tetap menjaga kadar gula kita tetap normal dengan produk yang sangat luar biasa yaitu diabetes dan stevia base, saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Semoga kita bisa menjaga kesehatan kita optimal, bisa merubah pola pikir kita dan pola hidup kita untuk lebih sehat, agar kita bisa maksimal bekerja dan mencapai reward-reward di PTBS. Demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya.
Bismillah, kita jaga kesehatan kita dengan produk-produk yang sangat luar biasa dari PTBS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Jenderal Marliah yang sudah memaparkan semua penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semua bisa ditangkap atau bisa dicerna gitu. Baik, untuk selanjutnya diberikan kesempatan untuk seksi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan sebutkan nama dan dari mana. Monggo silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ini. Saya Bu Siapa? Ibu? Anjar Bu. Kok suaranya mantul, maaf. Ada ekonya. Ya sudah terdengar Bu. Ya, siapa Ibu? Maaf. Anjar, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Ibu wabarakatuh. Anjar. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin bertanya Bu. Saya tuh eh, salah satunya kena gula darah ya, diabetes Bu Marlia. Eh, Ya, saya sempat minum diabetes. Itu eh, saya kontrol dengan biasa ya tes gula darah yang pakai apa jarum itu ya. Itu ya. kadang-kadang tuh normal, kadang-kadang enggak. Hmm. Terus tadi emang saya tuh ada tuh apa namanya gejala-gejala kesemutan, kemudian suka suka apa namanya lelah gitu, Bu Marlia. Eh, Memang nggak terlalu tinggi sih, sekitar 200 lah waktu saya ini. Tapi pas saya minum tuh diabetes beberapa waktu saya awal-awal itu udah turun gitu. Tapi itu tak gejala masih kesemutan, kemudian tuh tadi suka gatal, kemudian lelah gitu. Dan apa tadi saraf gitu kalau misalnya untuk eh, berpikir gitu ya, misalnya untuk belajar gitu itu agak suka nggak terlalu dulu agak cepet gitu itu agak lemah cepet capek gitu. Itu apa yang saya konsumsi sih apa namanya Bu Marlia untuk kondisi saya saat ini memang saya nggak sejak saya pakai herbal saya nggak pernah kontrol lagi Bu Marlia untuk diabetes saya cuma terakhir memang saya sempat dirawat di rumah sakit kata dokternya sudah normal saya di 110 lah 120 gitu kesini-sini saya nggak cuma tadi gejala-gejala kesemutan kemudian kalau dulu suka tengah malam itu suka bangun untuk buang air kecil ya kalau sekarang nggak terlalu mungkin karena konsumsi bagian apa namanya herbal-herbal PTBS itu saya udah nggak terlalu bangun malam untuk pipis gitu enggak dulu-dulu iya Bu Maria salah satunya itu kan gejala diabetes cuma diabetes saya dibandingkan kalau waktu saya di rumah sakit teman-teman saya ada yang sekamar saya tuh ada 400 gitu 500 gitu itu aja sih Bu Maria tapi sejak saya pakai herbal PTBS memang sih untuk kondisi stamina saya lumayan gitu untuk saya kan ngajar tuh di beberapa tempat privat itu untuk apa stamina saya lumayan cuma tadi diabetes saya memang belum saya periksa lagi terakhir emang saya kontrol tuh check up gitu kan yang itu cuma saya belum ambil hasilnya tuh yang 3 bulan sebelum terakhir tuh yang lalu itu saja Bu Maria terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Mau langsung dijawab apa dikasih pertanyaan yang lain lagi dulu? Langsung dijawab aja dulu ya. Baik, baik. Silakan Ibu. Baik, tadi pertanyaan dari Bu Anjar.
SSW berapa Ibu? Lupa ya. Saya SSW 12, Bu Rosnita. 12, Bu Haja Rosnita. Baik. Tadi pertanyaannya, diabetes pernah di angka 200 ya Bu? Ya, Iya kurang betul, lebih Bu Maria. 200. 200 saat itu eh, ditanya sama dokternya yang dirasakan apa gitu. Terus saya bilang aja saya sempat periksa apa namanya yaitu dari Gula jarum itu darah. aja gula darah dan ternyata emang tinggi gitu. Sempat saya kena paru-paru juga di apa di diagnosa ya ternyata paru-paru saya bersih gitu. Kemudian ya itu mungkin komplikasi dari diabetes saya itu ke ini apa namanya autoimun gitu. Saya sempat nggak bisa jalan Bu Marlia sampai berapa bulan gitu. Saya pakai apa? Pakai tongkat gitu karena tadi itu awalnya ya gula darah, apa namanya? Mungkin ya tadi makan yang manis-manis kalau disuguhin di apa namanya itu orang tua mungkin tuh teh manis, kue-kue manis gitu. Dan itu kan saya kadang-kadang beberapa tempat saya privat itu Bu Maria, yaitu nggak dirasa tinggi. Sebelumnya memang udah diwanti-wanti. Ini jangan nih pas 160 nih, dijaga nih gula darah. Ya itu karena nggak kontrol, ya udah sempat masuk rumah sakit saya. Itu aja. Iya, jadi pertanyaannya bagaimana cara menjaga agar kadar gula darah kita tetap stabil gitu ya Ibu ya. Iya, Bu Marlia. Karena kan memang kalau untuk kencing yang tadinya malam hari itu sering, sekarang sudah mulai berkurang ya Bu ya. Iya betul Bu. Enggak lagi jarang Ya. gitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak sekali perubahannya, tinggal mungkin rasa kesemutan yang masih ada, kemudian mulai timbul kebas-kebas ya Bu ya. Gatal-gatal. Nah, itu Bu Permestawari, kalau gatal-gatal masih. Cuma tadi kalau kebas itu udah berkurang gitu. Kalau awal-awal tuh untuk kebas tuh serasa banget gitu. Untuk jalan tuh berat gitu kan. Untuk Masih berdiri sering juga lelah kan. ya, Bu? Iya Bu, masih sering lelah. Awal-awal tuh nggak bisa di apa aktivitas banyak gitu. Dan tadi saya juga sama temen tuh diabetes juga gitu. Habis dari PTBS dia capek gitu. Langsung pengen pengen tidur. Malam ini dia nggak bisa bisa dengerin ini gitu. Udah mau tidur tadi saya nganterin apa namanya mitra saya itu sama dia diabetes juga gitu. Ya kalau saya Tapi masih bisa alhamdulillah Ibu sih. bisa menyimak ya. Kalau saya masih bisa, cuma kalau kalau teman saya itu tuh dia emang udah nggak kuat katanya capek gitu. Ke Tebet itu capek gitu. Padahal emang seharinya dia ngajar Bu dari pagi sampai sore gitu. Mungkin di satu tempat gitu ya. Ya tadi mungkin di sini kan di PTBS itu kita belajar ya. Mungkin otaknya ya tadi saraf-sarafnya kata Bu Marlia mungkin udah nggak ini kali ya. Mungkin karena usia juga kali itu Bu. Usia, mungkin usia. Iya Bu. Ya. Nah, untuk sementara ini yang dikonsumsi apa aja Ibu? Yang sudah dikonsumsi. Kemarin itu Bu Marlia saya diabetes saya konsumsi sempat tanya kan di ini juga dikombinasi dengan apa sih namanya eh, yang biru itu Bimek, saya sempat tanya bukan Astro, Eko Squad Kuskuat. seperti itu. Karena saya karena ada autoimunnya tuh Bu Parmeswari dia ini apa Ya. namanya tangan saya itu masih kaku gitu. Tapi awal-awal sih tangan saya kan salah satu ya autoimun kan tangannya nggak bisa rapat gitu apa jari-jarinya. Nah saya itu belum bisa ngelurusin jari kelingking saya gitu. Saya tanya tuh karena saya juga diabetes juga apa namanya tadi dengan gejala-gejalanya yang tadi disebutkan kemudian autoimun saya gitu dengan mengkonsumsi itu. Ya, baik. Nah,
Kalau diabetes udah biasa konsumsi ya Bu ya. Iya, Jadi Bu Maria. yang dikonsumsi nih Ibu diabetes, kemudian tadi stevia base. Nah, stevia base ini gunanya buat mengganti pemanis. Kalau mau bikin teh gitu, teh hangat ya, udah pakai aja stevia base-nya. Jadi tidak lagi pakai gula biasa, karena stevia base ini zero kalori, Bu. Jadi kebanyakan terjadinya diabetes ini karena kebanyakan kalori gitu, Ibu. Seperti kita kan memang ya harus belajar gitu ya, kayak kalori nasi putih itu jumlahnya sangat tinggi sekali gitu. Sedangkan pada umumnya di Indonesia ini kan kalau belum sepiring melentung belum habis gitu makan gitu Apa ya. itu melendung? Maksudnya nasinya udah sepiring melentung, terus pakai Kalau belum Indomie, makan Indominya nasi, maksudnya sepiring. belum makan gitu ya. Ya, Makanya nasinya nasinya sepiring dikit. melentung, kemudian ditambah mie-nya juga sepiring, ditambah gorengannya. Mana gorengannya, gorengnya pakai Mantap. tepung. Gitu kan, itu udah berapa kalori gitu. Jadi dari Terus kelebihan kalori kata itulah. kata Bu Ajar tadi kan ditambah EcoSqua. Menurut Bu Marlia bagaimana? Ekoskua bagus juga ditambahkan, tapi lebih dominan konsumsi kolagen dengan air panas. Kenapa kolagen? Jadi kolagen ini mampu meregenerasi sel. Jadi, Bagus. dalam setiap hari, triliunan sel di tubuh kita itu rusak, Ibu. Karena mungkin kita faktor stres, faktor polusi, faktor Tapi banyaknya kata-kata racun-racun stresnya itu. banyaknya Stres. racun-racun yang mengendap di tubuh kita. Dulunya jajannya jorok ya. Udah bakwan sepiring, mungkin mie ayam semangkok juga habis gitu. Itulah Bu, terjadi pengendapan-pengendapan lemak jahat di tubuh kita atau dalam arti toksin. Nah, untuk ngeluarin toksinnya itulah Ibu, karena udah mengendap di dalam usus. Jadi yang disebut itu seperti selang. Kalau Ibu lihat selang itu di dalamnya kan banyak lumut. Selang kan bulat ya Benar. Bu ya. Selang itu bulat bentuknya. Nah di dalamnya kan kalau Nggak kotor ada banyak lumut. suaranya. Nah, nggak ada suaranya. Ada, Ada di ada sini kok, jelas. jelas. Ah, Jelas, jelas ada ya. Pondok Indah. Nah selang itu lumutan. Nah yang mau kita bersihin itu lumutnya gitu Bu. Jadi Ibu konsumsi kolagennya pakai air panas gitu. Sama ditambah Bagaimana, tadi Ibu Anjar? mengganti untuk yang manis-manisnya gitu. Karena bisa dipakai juga untuk diabetes, bisa buat minum juga, bisa masak gitu. Bisa untuk mengganti kalau kita bikin teh ya, teh manis gitu. Itu Ibu jawabannya. Jadi seperti gula Bagaimana jagung gitu Ibu? ya, Ada seperti yang kurang? pengganti. Iya, Bu Maria. Saya emang konsumsi kolagen. Kemudian saya emang udah ini tuh udah ambil tuh setiap 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 ya base ya, tiap apa itu. Tapi saya belum menggunakan tuh karena saya sehari-hari tuh nggak terlalu minum gula gitu, paling-paling teh gitu kan, kopi gitu. Kopinya juga belajar untuk sebelumnya tuh pengen belajar keto, cuma saya suka lemes gitu nggak makan makanan ini. Kalau saya nasi tuh sekarang saya pakai ini Bu Malia, beras merah. Saya nggak pakai beras apa namanya nasi putih lagi gitu. Ya kalaupun makan di luar ya udah terpaksa, tapi kalau di rumah itu saya pakai konsumsinya beras merah gitu untuk ini apa namanya Pengganti. mengurangi pengganti itu. Saya coba cuma kemarin-kemarin saya pakai keto tuh emang bisa turun tuh Bu Maria sampai 91 apa 61 tuh, cuma badan saya tuh lemes gitu karena kan nggak makan karbo gitu kan, cuma saya hilangin lagi tuh terus badan saya juga kurus gitu, tambah kurus gitu. Terus saya akhirnya kembali, cuma tadi saya coba tuh udah beberapa bulan ya saya pakai beras merah Bu Maria. Terus pakai kolagen iya. Cuma untuk itu aja sama Ecopiko, saya pakai Ecopiko Spirulina untuk apa stamina sama
Ecospora, kemudian diabetes saya nggak ini lagi, nggak konsumsi. Sama kalau misalnya itu red red boss itu aja sih Bu Marlia. Cuma saya belum ini lagi. Cuma kalau tanda-tanda memang masih cuma berkurang gitulah. Yang dulu awalnya tadi kebas itu terasa banget gitu. Untuk jalan tuh berat banget gitu. Sekarang nggak enteng. Mungkin tadi berkat herbal herbal PTBS ya apa namanya saya gabung kurang lebih 7 bulan gitu saya udah nggak pakai apa-apa pakainya untuk herbal itu untuk PTBS apa namanya yaitu tapi yang masih kayak kesemutan itu masih ada cuma saya emang nggak lama nggak kontrol nih nggak ke rumah sakit gitu terus nggak ini nggak apa namanya kontrol diabetes saya lewat ini ya apa namanya stick itu ya kan katanya kalau stick itu kurang akurat gitu harusnya kalau pengen tahu gitu kita itu check up semuanya gitu cuma emang sih kesini-sini yang awal-awal tuh emang saya tuh nggak bisa tuh saya cerita gitu sama misal saya sama apa namanya perempatan saya ibu-ibu bu saya pakai ini nih dirasa saya bisa tuh gitu dalam 1 hari ini saya tuh banyak apa namanya aktivitas dari pagi sampai malam ini juga saya masih bisa gitu yaitu saya ceritain tuh saya pakai alkabes juga gitu tadi tapi tadi masih ada saya rasa tuh yang masih sedikit-sedikit itu yang sampai cepat lelah gitu Gak terus ada nggak bisa suaranya. Ada. Ada Ini suaranya ada. Ada. Ada terdengar. Ada. Maaf yang nggak ada suaranya dari wilayah mana ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Pondok Indah Esko 8 mau bertanya Bu Asia. Suaranya ada itunya juga Ini ya. Ibu Asia ya? Ya, Esko 8. Ustazah Anjar udah selesai atau belum? Sebentar ya Ibu Asia. oke dikit lanjut. lagi, dikit lagi. Oke. Ibu Kecil Ajar, suaranya. Buat eh, Ustazah Jadi nggak Ajar. ada Bu Lia. iya Bu Ibu Ajar, bagaimana? Sudah Ya. tadi yang disampaikan Ibu Marlia? Iya, kalau tadi konsumsi itu udah saya konsumsi, alhamdulillah. Cuma setiap habis itu, setiap itu yang itu belum saya gunakan, Bu Marlia. Tapi udah Ya, saya beli gitu, sudah saya ada barangnya itu di rumah gitu. Cuma saya belum menggunakan gitu. Itu satu tetes aja atau gimana? Saya biasanya teh ya udah teh nggak pakai gula gitu, atau Ya minum saya tadi suaranya nggak kopi. ada ya. Ada Pak, mungkin ada kok di sini suaranya jelas. Enggak suara dimatikan. jelas. Ya saya suaranya Dimatikan hilang dulu, ya. Pak. Pak, Maaf, dimatikan Ya Bapak Bu, dulu. dari itu aja wilayah deh. mana ya? Mungkin hujan atau bagaimana gitu? Matikan dulu aja, Pak. Iya, Langsung masuk lagi. Nah, Bapak keluar dulu, nanti terus masuk Ya, lagi gitu. ya coba. Lagi hujan Baik, nih Bu. Bu Marlia, Ada monggo dilanjut, suaranya. Rekam. dijawab Baik, dulu sedikit lagi baik. ya untuk Bu Ya. Ustazah Ajar. Jadi tadi apa ya konsumsi nasi putih bingung, kemudian mau makan ini bingung gitu kan. Kalau memang sudah ada gejala diabetes kan seperti itu. Makan ini takut, makan itu takut gitu kan. Mau bikin teh manis juga takut. Nah, di PTBS di sini Takut semua ya. produk itu sangat komplit sekali, Bu Ustazah. Kan ada bubur umi Garut ya, yang memang kalorinya juga rendah gitu. Itu bisa dipakai untuk sarapan pagi gitu. Jadi 30 menit sebelum konsumsi itu minum dulu diabetesnya, kemudian konsumsi bubur umbi Garut, kemudian untuk pola makan di jam 9 jam 10 biasanya udah mulai perih tuh perut. Itu makannya buah dan ngemil sayur boleh. Tidak nasi putih, tidak. Kemudian di jam 12 teng baru tuh konsumsi makan normal. Nah, nasi putih buat takaran itu nasi putih kebutuhannya itu sehari kita satu kepalan tangan kita itu Ibu Ustazah. Jadi ya kalau kita mau 2 kali makan siang dan sore ya satu kepalan ini kita bagi 2 yang
separuh buat siang, separuh buat sore. Gitu. Itu pun kalau nasi putih ya. Kalau memang nasi merah, beras merah kan memang kalorinya sudah agak rendah gitu ya, tidak masalah. Gitu. Itu pengaturan pola makannya jam segitu. Kenapa harus jam 12 siang? Kita tidak boleh makan itu keburu, ususnya kan pencernaan kita giling terus. Tapi yang gila karena kita kemudian enak, kemudian melilit gitu Bu. Jadi pola makan siang kenapa harus jam 12, harus tepat waktu ya tadi untuk mengontrol kadar gula darah juga agar kita nggak gampang masuk angin juga. Kan usia-usia segini rentan ya Bu. Dikit-dikit kerokan, dikit-dikit masuk angin gitu kan. Pola makan kita. Nah, untuk jam 3, jam 4 sore udah usahakan ngemilnya buah lagi. Yang bagus adalah pepaya, apel, pisang barangan juga boleh. Hindari buah-buahan yang memang mengandung kadar gulanya tinggi, seperti rambutan, kelengkeng, semangka, kemudian mangga. Mangga itu paling tinggi Bu kadar gulanya. Jadi dikurangin. Ya, kelengkeng paling banter 3 gitu ya. Jangan sepiring, sebakul dihabisin Piring ya. sendiri. Buah naga, buah naga. Buah naga bagus. Nah, untuk makan malam jangan lewatkan dari jam 7, Ibu. Jadi jam 7 teng itu udah selesai. Malam tinggal boleh ngemil sayur, kemudian boleh makan buah-buahan masih boleh, tapi tidak nasi. Gitu, Ibu Ustazah. Mungkin seperti itu jawabannya. Alhamdulillah Bisa ada lagi diganti, ini suaranya. bisa diganti dengan bubur umbi Garut karena kalorinya juga lebih rendah. Gitu. Jadi memang luar biasa produk di PT Base ini ya saling berkaitan. Kita takut makan nasi putih, ada bumbu umbi Garut. Kita takut minum manis, ada stevia base. Gitu. Kita pengen racun-racun kita terdetoks, ada kolagen. Dan di samping itu kalau kita rutin minum kolagen dengan air panas, insya Allah tadi racun-racun di tubuh kita keluar dan kita jadi awet muda seperti Neno Warisman. Asik. Itu saja. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, Neno Warisma. Gimana? Ibu Ustazah, sudah aman jawabannya? Ya, Masya Allah. Terima kasih jawabannya, Bu Marlia. Baik, dilanjut untuk Sama-sama. pertanyaan kedua. Saya, Pertanyaan Bu siapa? Aib Saipudin. Oke, maaf sebentar Pak Aep, sebentar G. Bu Asia tadi jadi Oke. tanya nggak nih? Bu Asia, Bu Ustazah. Lagi nunggu. Ya, oke. Sebentar ya Bapak, Ibu Asia dulu. Oke, Esko siap. 8. Ayo dipersilakan Bu Asia. Ya, maaf Bu Marlia mau bertanya. Ini saya bukan mau bertanya, saya sharing aja karena waktu saya punya pasien itu ada yang gula, diabetes. Kita kasih diabetes justru dia semakin tinggi. Saya kasih berapa botol itu. Ini bagaimana ya Bu Asia kok tambah tinggi? Justru beliau stop di diabetes itu, beliau saya kasih Bimex, Ecovico sama kolagen, justru gulanya jadi menurun bagus. Jadi sekarang saya kalau ada yang diabetes, saya maaf saya tidak ngasih lagi, saya nggak ngasih lagi, justru saya kasih hanya Bimex, kolagen sama Ecovico. Alhamdulillah ada yang diabetes yang udah 30 tahun dengan saya kasih Bimex sama kolagen sama Ecovico itu alhamdulillah mereka sembuh, sama yang ginjal alhamdulillah sembuh, dan yang kemarin yang diabetes yang baru itu besan saya sendiri, saya kasih udah 3 botol. Dia datang nanya kenapa ya gula saya kok tambah tinggi sedangkan saya nggak minum yang lain-lain. Nah, jadi saya bilang kalau begitu stop aja dulu. Nah, nanti minum aja Bimex sama itu Ecovico sama kolagen. Alhamdulillah justru gulanya jadi normal. Gitu. Apa kesalahannya ada di mana ya? Baik, Bu Haji sudah pertanyaannya sudah. Iya, sudah. Baik. Oh, Makasih. ya. Silakan Ibu Marlia. Baik, langsung dijawab ya Bu Hajah ya. Ya, makasih. Nah, Ya, ini ya. ini nih mahasiswi kita nih SLE. Iya.
Baik, Bu Haja. Jadi dari pengalaman saya ada dua customer ya, dua mitra yang memang kadar gulanya kemarin 600. Luar biasa, Bu Haja. Jadi beliau selain kadar gulanya tinggi, sudah merembet ke saraf. Buat jalan juga udah susah. Kemudian jantung sudah merembet karena kena saraf ya. Kalau gula darah kan begitu, gula darah tinggi dia ketika kena saraf mata, penglihatan sudah mulai kabur. Ketika kena jantung, jantung udah mulai sering berdebar, cepat lelah, naik tangga udah ngos-ngosan, itu kadar gula darah 600. Nah, kemudian beliau konsumsi diabetes, itu padahal baru sehari gitu ya, Bu Aja. Nah, besoknya dia datang lagi bilang bahwa diabetesnya udah di 200. Itu luar biasa Nah, gitu ya. Nah, tentunya kadang yang terjadi di masyarakat kita gini, udah minum diabetes, ntar juga gulanya turun, tidak seperti itu. Jadi di samping kita konsumsi diabetes juga wajib menjaga pola makan. Kadang yang tidak kita kontrol pola makan gitu. Pagi 30 menit sebelum sarapan kan minum diabetes. Nah, kita tidak tahu pola makan dia di pagi hari itu kalorinya berapa gitu. Kan di situ ada standar keperluan kalori, kebutuhan kalori orang kan tiap orang beda-beda. Bisa di iya, angka iya. 1.100 kalori sampai sore, bisa kalau untuk laki-laki di 1.000 gitu. Nah, lebih dari itu, kalori ketinggian itulah ya penyebab diabetes gitu. Jadi kadang kita juga Iya, sebagai konsultan atau sebagai yang memberi atau taruhlah sell ya, makanya materi malam hari ini how to sell. Bagaimana cara kita menjual, kadang lupa kita memfollow up gitu Bu aja. iya, iya, Udah iya, iya. kadang lupa memfollow up dia sarapannya apa. Memang kalau untuk diabetes itu pola makannya memang harus diatur. Dia tidak boleh ketinggian kalori, tidak boleh. Karena apa? Jadi, Karena kalau pagi makan makanan yang tinggi kalori, itu dia dicerna ke pencernaan itu lama sekali. Bisa nyampe ke organ sel kita itu di jam 11 siang baru nyampe. Sedangkan dia pada pagi hari butuh aktivitas, butuh kerja, butuh uang. Selnya terlalu lemes, udah keburu kecapean gitu. Nah, kita kalori yang seimbang mau biar kan rendah, itu sudah tercerna oleh sel-sel kita, mudah disalurkan gitu. Ini untuk sel otak, untuk sel mata, untuk paru-paru, untuk jantung, untuk organ tubuh yang lain tuh cepet gitu jalannya. Sehingga di pagi hari kita berenergi atau kita bekerjanya dengan stamina yang full gitu. Terkadang kita udah ya, sell, udah kita menjual tanpa kita memfollow up gitu aja. ya, Barangkali itu seperti itu. bisa juga karena saya tidak mengontrol masalah makan sarapan paginya sehingga bisa bisa jadi itu. Ya kekurangan saya adalah tidak follow up untuk mencek apa yang dimakan pada saat sarapan. Atau dia bisa juga Iya. tidak tepat waktu makannya sehingga terjadi walaupun minum diabetes tetap aja gulanya semakin naik terus. Ya itu salah satu bisa juga jadi pola makannya. Oke, Iya. makasih sangat jawabannya sungguh sangat luar biasa. Sama-sama. Baik, Oke, terima kasih Ibu dah. Asia, juga terima kasih Ibu Maria yang sudah menyampaikan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Ibu Asia ya. Ya, oke, Mohon alhamdulillah. maaf, eh, Bu Asia masih mau? Sudah Udah cukup? alhamdulillah makasih sangat Oke, udah cukup. terima Ya, kasih. termasuk yang lain. Baik, Oke. dilanjutkan pertanyaan ketiga dari Bapak Aib Saipudin. Dari Esko berapa, Iya, Pak? terima kasih banyak. Esko 11. Baik, silakan Pak. Ini saya mau tanya, Bu. Dulu kan saya punya riwayat kencing batu tuh 2009. Itu di Lasar atau 2009 ya. Nah, kerasa lagi 2 bulan yang lalu tuh. 2 bulan yang lalu saya kerasa lagi tuh. 2 bulan yang lalu. Nah, lalu saya masuk ke ruang IGD.
di ruang IGD tuh saya kan dirawat dulu sebelum itu terus dirawat sampai sore lah itu sebelum ditangani ke dokter ya dengan dokternya karena nah terus saya banyak minum lah itu banyak minum itu pokoknya kan sama Bimek juga dulu kan saya Bimo itu terus banyak minum terus-terusan tuh dingin kan kalau di ruang AC kan tuh dingin tuh maunya kencing terus saya minum lagi terus nah habis gitu terus keluar tuh batunya itu lima biji batu-batu itu kencing batu itu keluar. Ya Allah. Nah, Mantap udah itu, Pak. itu ya istilahnya udah selesai lah, nggak jadi lah di operasi nggak jadi. Nah, 2 minggu yang lalu lagi kemarin tuh 2 minggu kerasa lagi tuh. Malahan saya juga kan lagi abi itu materi saya udah sakit aja tuh waktu itu tuh, udah gelisah aja, udah gak enak, sakit Pak Aib, tiap gerak soalnya sakit Pak tiap Aib ini gerak teman sakit kuliah makanya saya ini. sering Hmm. sering sering jarang ikut seminar lah ya karena keadaan itu sakit itu ya jarang seminar tiap Sabtu itu. Nah kemarin juga itu ya, nah kerasa lagi. Nah saya minum Bimek lagi terus sama uli, u, urinar tuh. Minum urinar. Nah itu lama juga tuh udah mau sampai mau habis urinarnya. Tapi saya dibarengan Bimek juga Bimek. Terus Alkabis sama Ekopiko itu mungkin nggak ada itu Ekopiko. Terus minum lagi. Tanggal berapa ya saya itu eh hari Selasa tuh baru tuh itu lebih sakitnya waduh gak ketulungan lah sakitnya sampai muntah-muntah terus muntah-muntah nah terus saya minum banyak lagi air hangat minum lagi tiba-tiba terus keluar tuh pada keluar tuh ada yang kayak Berapa pasir lagi, tuh ya Pak? yang kecil-kecilnya yang gedenya satu tuh nah terus saya Saya sampai eh, merinding. habis itu saya terus suruh ke kalau di rumah sakit Ciracas kan nggak ada dokter urologi kan. Nah saya dikasih rujukan ke rumah sakit ke Harbun. Di waktu zaman saya 2009 juga di Harbun juga operasi saya udah 2 kali operasi itu sama usus buntu. Nah terus saya kasih rujukannya juga itu ngantrinya itu bukan main. Semingguan nunggu. Udah datang juga itu dari pagi itu sampai sore lah. Banyak pasien. Malah saya lebih merinding lagi kalau ke rumah sakit tuh yang ditanya di samping-samping saya semuanya itu kencing batu, kencing. Ada yang udah 9 kali, ada yang masih ada pakai selang juga itu di rumah itu. Bukan saya bikin ini aja saya masuk ke rumah sakit itu. Oh, gimana ya pikirannya bikin astagfirullahaladzim ya Allah jangan sampai gitu. Nah ceritanya saya harus kena giliran tuh sampai jam berapa kena gilirannya udah sore lah baru dicek tuh ke dokter Olori, ke dokter Seto yang dulu ngoperasi saya juga ke dokter Seto dicek lagi tapi dicek melalui komputer wah Pak ini ada kristalnya gitu ya kristalnya nanti hari apa harus disuruh USG lagi itu ya seminggu lagi nunggu juga itu harus sabar bener sabar jam 6 tuh kemarin tuh jam 6 udah di rumah sakit kebagian itu jam 1 habis Jumat tuh baru kita dapat panggilan tuh abang pakai BPJS sih ya mungkin udah nggak harus sabar benar nah terus di USG semuanya USG darah dicek lagi air kencing dicek lagi alhamdulillah itu hasilnya itu bersih bersih kok ini Alhamdulillah. bisa sampai bersih begini ya kata dokternya itu kok bisa sampai bersih begini ini gak ada apa-apa nih gak ada apa-apa nih sekarang tuh udah gitu saya nggak ngomong saya minuman herbal ya nggak ngomong nah justru kata dokter begini yang namanya kencing batu itu nggak bakalan hilang nah ngomong gitu lagi tuh dokter nggak bakalan suatu waktu bisa ada lagi nah sekarang malahan banyak pantangan makanya tuh nah apakah di PTBS nanti bakal ada obat untuk supaya tidak timbul lagi kencing batunya tuh karena kata dokter Jo kencing batu suatu waktu bakal timbul lagi katanya. Nah nanti di PTWS mudah-mudahan ada lah untuk supaya tidak tumbuh lagi gitu kencing batu kira-kira ada nggak tuh Bu Malia terus sekarang
sekarang kan saya udah mau penyembuhan nih. Nah, sekarang yang harus dikonsumsi nih dari herbalnya apa aja nih dari PTBS. Malahan saya juga dikasih obat nih. Banyak nih obatnya. Terus terang, obat dari itu nggak diminum sama sekali ku saya. Banyak obat. Jangan diminum. Ada 7. Malahan. Gimana? Gimana? Ini Bapak namanya testimoni ya Pak ya? Testimoni Nah, berarti itu, produknya nah keren. maksud saya kira-kira ada enggak obat untuk supaya tidak timbul lagi batu ginjalnya, kata dokter itu nanti suatu waktu juga pada timbul, karena yang kemarin di ini saya juga semuanya itu udah pada dioperasi sampai ada yang 9 kali, 8 kali, 5 kali, banyak ibu-ibu juga banyak tuh yang kena kencing batu itu banyak tuh. Nah, obatnya nanti yang sekarang kan saya udah penyembuhan nih. Yang harus dikonsumsinya nih apa nih kira-kira nih? Obatnya dari PTBS nih. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Waalaikumsalam jawabannya. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Bu Marlia silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban saya nanti akan menjawab ya Pak Aep ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali Pak Aep Saifuddin dari Esko 11. Bagaimana caranya biar batuknya tidak numbuh lagi gitu ya. Padahal udah keluarnya udah banyak banget itu ya Pak Aep ya. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang Ada yang sedang. gede, ada yang kecil, ada yang 5, ada yang berapa tadi ya gitu. Iya, dari herbal yang sudah Pak Aep konsumsi, sebenarnya sudah bagus sekali. Udah ada Bimek, Uriner, kemudian apa tadi? Alkabes ya Pak ya. Alkabes. Alkabis yang perawatan sehari-harinya minumnya ya. Eh, nah, dari pola makan gimana Pak? Pola makan Bapak sendiri. Sekarang kan makanan yang dilarang itu daging, tahu tempe, udah jelas jeroan, masa kaldu, terus sayur-sayuran, sayur bukan sayuran, sayur yang ijo-ijo gak boleh, terus telur, telur itu gak boleh, telur. Yang dibolehkan itu ikan sama daging ayam lah. Jadi tempe tahu udah gak boleh, tempe tahu. Katanya itu bisa bisa juga ini itu juga apa jawaban dokternya asa kurang memuaskan itu. Nanti suatu waktu ya, jadi nyaranya apa Nakut-nakutin ya Pak? yang nggak boleh kan kayak itu aja gitu. Makanya saya gimana nih kalau begini. Kalau dulu kan waktu zaman 2009 itu nggak ada tantangan sama sekali malahan. Waktu 2009 saya kejadian itu. Nah, ini yang sekarang nih memang banyak tantangan makannya nih. Itu. Iya Pak Aep, jadi kalau untuk pola makan sebenarnya kan tidak berlebihan, tidak apa-apa, hanya sedikit. Protein, butuh vitamin, butuh mineral, butuh untuk kesehatan kita gitu ya Pak Aep ya. Nah, kalau Pak Aep kira-kira kalau lagi kencing sambil diri apa jongkok? Oh, saya mah selalu jongkok, selalu jongkok. Pertanyaannya. Ya, Kencingnya Alhamdulillah. Ya, udah bagus Pak Aep dari posisi selalu jongkok. kencing. Saya Ya, kalau Alhamdulillah biarpun di udah hotel di mana bagus. tuh ya, selalu jongkok aja di buku aja gitu. Ya sunnah juga sih lah itu ya. Ya, nah sebenarnya kalau mau sederhana mengecek kesehatan kita, bisa dilihat dari warna urin. Warna urin kita yang sehari-hari, kadang kita kan tidak memperhatikan ya. Udah kencing-kencing aja udah selesai. Terus udah maaf, udah BAB, udah selesai keluar gitu. Padahal dari hal sederhana itu kita bisa mengecek kondisi kita gitu Pak Aep. Kayak macam kencing yang bagus itu kan warnanya bening. Nah, agak kuning sedikit udah mulai hati-hati tuh, udah banyak penumpukan toksin, apalagi kalau keruh dan keruhnya berbusa. Biasanya kalau keruh berbusa biasanya ada indikasi diabetes gitu ya. Dari warna kencing kita kontrol gitu. Itu menandakan kondisi kita air putih kita seperti apa gitu Pak Air. Kalau kita lagi kurang minum biasanya agak keruh.
gitu. Kadang sampai bau juga berbusa. Nah, itu hati-hati banget. Sama Minum juga juga BAB. sekarang harus 3 liter. Sehari harus 3 liter disuruh dokter itu. Iya, sama juga dengan BAB. Nah, untuk mengecek BAB coba sekali-kali kita lihat gitu ya, Pak. Bukannya jorok gitu ya. Ini ilmu kesehatan. Iya, iya ngambil BAB yang bagus, kesehatan, iya kesehatan. ya BAB yang bagus adalah tiap subuh dan warnanya kuning terang. Nah, kita lihat kalau mulai warnanya hitam, apalagi gelap banget, nah itu udah hati-hati banget lah. Toksin di dalam tubuh kita udah sangat-sangat numpuk gitu, Pak Aib. Gitu. Insya Allah dari hal sederhana itu aja kita insya Allah ya Pak Aib ya. Untuk batu-batu lah yang di dalam-dalam insya Allah akan terhindar dari itu. Kuncinya di dalam kita mengkonsumsi herbal harus disiplin, konsisten, dan sabar. Gitu. Kuncinya itu aja Pak Aib. Kita disiplin, minum Bimeknya, minum Alkabesnya dengan air panas, ya, dengan air panas pagi dan sore, gitu Pak Aib. Gitu. Kemudian konsumsi urinernya. Kadang kan kita tidak bersabar, gitu ya, pengennya hari ini minum, ujung-ujung pengen sembuh. Gitu. Jadi tetap kita disiplin, kemudian konsisten dan sabar. Gitu Pak Aib. Mungkin jawaban saya Ya, seperti iya itu. Bu, ya. Baik. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? wabarakatuh. Dari Esko 9, Nurlela. Ibu siapa? Ibu Nurlela. Nurlela. Pertanyaannya. Mungkin nih cuman sharing aja. Saya coba minum Bimek dengan Aspro. Saya memang orangnya suka melihat ya kalau buang air besar, buang air kecil. Setelah saya minum itu, saya lihat BAB ada lendir yang seperti pilek hijau. Jadi memang sebetulnya Bimek itu untuk menghilangkan toksin-toksin yang ada di tubuh. Lalu ketika saya eh, buang air kecil, saya lihat lagi pipi saya kuning, ada kuning-kuningnya, lalu ada kayak hitam bintik-bintik. Jadi makanya saya Bimek itu saya terus minum selagi udah dua botol masih ada. Berarti toksin di dalam tubuh itu em, sudah lama barangkali, dan karena kita mungkin suka mengkonsumsi eh, apa sih makanan-makanan yang di luar itu, seperti martabak, pizza, apa-apa itu kan kita nggak boleh makan sembarangan. Di sana itu kan banyak pengawet. Itu mungkin yang bisa saya alami selama ada di PTBS, banyak hal. Karena saya memang selalu kalau BAB sebelum di PTBS juga saya selalu kalau BAB selalu saya senter itu BAB saya. Kalau tidak baik saya kontrol itu. Makanya alhamdulillah selama 30 tahun lebih kurang di Kementerian Agama nggak pernah izin sakit. Karena itu BAB itu sangat berfungsi sekali kalau kita lihat waktu kita buang air besar. Kalau itu bermasalah, misalnya tidak normal atau tidak kuning-kuningan, itu sudah bermasalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurlela. Mudah-mudahan testimoninya bisa dipahami yang lain. Dan untuk contoh ya Bu, harus di center, kata Bu Iya, Nurlela. betul. Center, kalau enggak di center kita nggak jelas. Betul. Baik, untuk yang lain mungkin ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu, silakan. Ada. Masih ada yang
Tanya, Ada. siapa Ayo. Ibu? Dari mana? Oh, Ibu Udah dosen diketik sih. saya. Udah diketik dari tadi. Oke. Oh iya, Bu. Nih, ya Baik, ada monggo. mitra yang minum diabetes. Nah, karena mau bulan puasa, dianya latihan. Nah, pengalaman dia itu kalau belum puasa itu kalau dia ini kesuka lemes, lama-lama jadi berbuka karena nggak bisa minum katanya gitu. Jadi untuk minum diabetes secara optimal itu bagaimana nih dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Jadi tipsnya apa gitu untuk orang yang diabetes? Apalagi nih mitranya jago makan. Hari biasa aja makannya macam-macam. Kalau nggak pintar ngerem-ngerem, nah kayak Ibu lihat tadi kasih contoh kan ya. Nah, apalagi bulan Ramadan ya, berbuka itu kan ditunggu-tunggu banget. Nah, gimana Bu tipsnya nih? Tips bagi orang diabetes dalam rangka supaya ini sukses puasanya, nggak banyak bayar puasa maksudnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan jelas nanti sama Ibu Marlia. Monggo Bu Marlia, Baik, langsung aja ya Bu biar nggak Hajarul batal puasa. Baik, tips untuk minum diabetes untuk program bulan Ramadan itu 2 kapsul sebelum sahur. Jadi 30 menit, tetap 30 menit sebelum sahur, 2 kapsul. Kemudian sesudah terawih ya, Bu Hajah ya, sesudah terawih juga 2 kapsul. Boleh dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi insya Allah bisa menanggulangi tadi kalau kadar gula naik kan begitu ya Bu Ustazah. Cepat aus, kemudian tenggorokan kering, kemudian badan lemes gitu ya. Dan jangan lupa sahurnya juga jangan terlalu banyak yang mengandung karbohidrat gitu. Kadang kita kan mentang-mentang seharian kita puasa, apa aja dimakan gitu ya. Udahlah teh manis, manis banget, gulanya banyak. Udahlah Indomie, udahlah apa aja. Jangan seperti itu. Jadi tetap diatur jumlah kalorinya, bagaimana kita sahur juga jangan terlalu bro-broan gitu ya kalau orang Betawi bilang mah. Jadi 2 tablet sebelum sahur gitu Bu aja. Dan 2 tablet Setelah sesudah terawih. terawih. Nggak apa-apa. Dan tergantung kadar gulanya juga gitu Bu aja. Untuk kadar gula normal di 140 sampai 160 kadar gulanya bisa dengan sebelum tidur aja nggak masalah gitu. 2 tablet sebelum tidur. Tergantung kadar gulanya berapa. Gitu. Jangan lupa tetap ya jaga pola makan itu nomor 1 gitu. Bagaimana Bu Gitu Dokter? Bu aja. Karena puasa kan panjang, jadi nggak makan kan itu ya. Nggak makan siang, nggak makan sore. Nah, maksudnya dianya takut pingsan. Karena dianya juga sendiri di rumah. Anaknya di Kalimantan. Gimana tuh supaya Boleh ditambah Bu supaya aja nggak boleh pingsan? ditambah dengan vitamin-vitamin ditambah lagi tidak hanya konsumsi diabetes boleh ditambah salmon ya salmon itu kan vitamin untuk otak gitu bagus juga untuk pencernaan gitu boleh ditambah vitamin 1 tablet sebelum tidur Bu aja vitaminnya banyak kan di sini ada salmon kemudian bisa ditambah gitu. Jadi kalau Tambah sahur dengan minum vitamin vitamin lain. gitu. Kalau sahur Sebelum minum sahur. Iya, vitamin. boleh. Nah, biasanya dia minum Iya, Bimek juga 4. 4 itu maksudnya kalau iya. itu kan panjang kalau nggak puasa.
yang di lidah juga, yang dikocok juga, yang tablet juga, yang diinfus juga. Tapi kalau bulan puasa gimana itu ya? Insya Allah mungkin Tidak kalau bulan masalah puasa sih Bu malah Aja. sehat. Yang namanya kita konsumsi herbal kan ini bukan kimia. Jadi dikonsumsi dalam jangka panjang kan memang aman ya. Karena terbuatnya juga dari tumbuh-tumbuhan dan sudah teruji gitu ya, Bu Aja. Jadi insya Allah aman. Bimek dicampur dengan salmon atau dengan alkabet ataupun dengan diabetes itu kan udah masing-masing jurusannya gitu Bu Aja. Tidak mengendap di dalam ginjal karena kan eh, terbuatnya pun dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Gimana, Boleh Bu Dokter? menghitung nggak kolagen? Boleh Dia takut kolagen makan kolagen, soal kolagen manis ya. Kalau airnya dikit manis, kalau banyak asem. boleh dengan konsumsi separuh bungkus airnya pakai air panas Bu aja. Panas banget. Karena kan Oke deh, kita tidak nanti gini boleh Bu ya, aja. tengah aja ya. Gini Bu aja ya, kalau seperti tema pada malam hari ini how to sell. Jadi bagaimana caranya kita sudah mempunyai database customer sudah kita bukukan. Oh itu kolagennya habis. Jadi dari satu persatu database customer itu akan kita follow up gitu Bu aja. Dan kalau dia nyamannya dengan minum kolagen separuh bungkus air panas ya nggak masalah juga. Yang penting masih keminum gitu kan judulnya. Masih ada vitamin ataupun nutrisi yang masuk ke dalam tubuh beliau gitu. Jadi biarkanlah dia nyaman dengan dia konsumsinya seperti itu. Yang penting kan masih balik lagi ke kita, masih order lagi untuk repeat order gitu Bu aja. Gitu. Mungkin jawabannya itu yang menjawab nggak kira-kira Bu aja? Baik. Oke, dia kalau mau nyoba sesuatu tuh harus ada orang. Karena takut pingsan. Ya, terima kasih. Ya, oke, baik, Bu Dokter. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin lain waktu bisa diperpanjang lagi karena memang waktunya juga sudah agak mendekati finish, gitu. Bagaimana? Eh, yang lain sudah nggak ada pertanyaan ya? Saya boleh Gimana, Bu testimoni Martia? nggak? Boleh testimoni nggak sedikit? Bu Boleh Marlia? ya testimoni sedikit ya untuk menginspirasi Boleh Bapak Ibu dong. semuanya. Jadi kemarin belum lama ini ada customer saya diabetesnya itu 300. Kemudian di kaki bawah di tumit belendung gitu ya. Keluar benjolan kayak gunung gitu, belendung. Dalamnya berair. Nah, Apa itu? karena beliau tidak sabar, dia tuh jurus tuh pakai jarum, jurus, airnya meleduk tuh ceritanya tuh. Jurus Akhirnya apa itu? airnya keluar tuh cairan tuh, ya entah cairan karena emang diabetesnya tinggi ya sampai 300 kadar gulanya keluar airnya basah, airnya melebar dan dalam kayak ngerong-ngerong ke dalam gitu kan mengerikan ya dan bau gitu teman-teman bau. Nah kemudian beliau konsultasi ke saya. Ikan itu yang meleduk tadi ya dibersihin pakai alkohol, terus disemprot pakai ionik ya, pakai ionik. Disemprot tuh beliau udah dibersihin Ya, disemprot. pinter. Siang disemprot lagi, sore disemprot lagi, sehari 3 kali sampai 4 kali nyemprot. Kenapa? Karena luar biasa sahabatku produk-produk di PT BES ini. Selama 3 hari disemprot rutin pakai ionik, itu luar biasa mengering lukanya. Mengering, mengering, mengiring, dan udah habis 1,5 botol. Sekarang dagingnya mulai numbuh, teman-teman, mulai naik ke atas. Nah, sekarang dikit lagi tuh lubangnya, tinggal dikit lagi tuh rapet. Jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana ionik itu ya berhubungan juga dengan diabetes gitu ya. Karena kan ada diabetes basah, ada diabetes kering ya. Dimana kalau bertemu customer yang diabetesnya basah kan lukanya pasti ya seperti itu ya. Kadang berlubang, kadang bau gitu ya. Alhamdulillah mengering dan kering banget dah pokoknya. Dan udah tinggal dikit lagi rapet.
Gitu. Itu testimoni dari saya mempunyai customer yang memang diabetesnya 300 dan ada luka. Gitu teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih informasinya luar biasa. Iya, Terima barangkali kasih. ada Bapak Ibu yang mempunyai kasus yang sama dengan luka gitu ya. Ada juga kemarin belum lama luka karena kecelakaan sampai robek. Alhamdulillah pakai ionik juga. Gitu Bapak Ibu. Dan servir, ya. Saya kembalikan Baik, kepada Ibu moderator. baik. Terima kasih Bu Marlia, sudah panjang lebar dipaparkan. Kayaknya udah sangat luar biasa ini. Selain pertanyaan juga jawabannya. Mungkin kalau untuk waktu yang masih tersisa ini kita berikan kepada founder atau co-founder kita pada malam hari ini untuk Abi Haji Masturi Firmansyah atau Hajah Umi Elis Ratnasari, kami persilahkan Belum untuk closing memberikan statement. Closing closing statement statement dulu. dulu. Baik, saya kira tadi langsung ditambah. Baik, Bu Marlia, untuk selanjutnya closing statement dulu. Kami Baik, persilahkan. Ibu moderator kita yang sangat luar biasa, tak terasa waktu cepat banget, padahal kita Sudah mau habis. masih pengen ini ya, Bapak Ibu, masih pengen sharing-sharing. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyakit diabetes mellitus dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat sebaik mungkin, selain menghindari makanan penyebab diabetes. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menurunkan risiko penyakit gula darah tinggi. Di antaranya yaitu pertama menjaga berat badan untuk tetap ideal. Yang kedua, kita bisa melakukan rutin berolahraga minimal dalam sehari itu walaupun jalan santai ya. Kalau umur kita nih bisa dengan jalan santai nih minimal. Nah, kemudian rutin minum air putih minimal 2 liter per hari. Kemudian usahakan tidak merokok, kemudian mengelola stres sebaik mungkin. Jangan sampai kita stresnya berlebihan, Bapak Ibu. Insya Allah di komunitas anti riba di PT Corporation Syariah ini solusinya semua ada. Mau sehat ada, mau tidak stres ada. Kita rutin seminar, kita selalu bahagia, nungguin, besok mau kuliah, besok mau seminar, kita bahagia ketemu teman-teman. Bahagia ketemu founder, ketemu co-founder, dan ketemu leader-leader hebat yang lain. Itu kita bahagia. Pokoknya kalau ke seminar tuh senang aja hawannya. Jadi nggak stres. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan Betul. gizinya juga Ya, seimbang. Nah, tentunya ditambah dengan konsumsi herbal yang sangat luar biasa dari PT Corporation Syariah. Dan kemudian insya Allah kita sebagai leader, insya Allah bisa mensosialisasikan produk-produk ini yang sedang saya galakkan di Expo 2 adalah dari RT PRT, dari RW, dari tempat senam, dari manapun di situ ada pertemuan, di situ ada untuk kita bisa bersosialisasi. Jadi ada dua hal teman-teman, kalau kita rekrut beliau tidak mau bisnis nggak apa-apa, kita minta rekomendasi di RT beliau, kita bisa ngadain sosialisasi kesehatan jantung atau sosialisasi anti diabetes atau sosialisasi anti kanker serviks, apapun bisa kita lakukan. Insya Allah income kita bertambah, penghasilan kita tiap hari bisa dapat uang, dan kemudian kita bisa mensejahterakan mitra kita untuk bisa sama-sama mendapatkan income harian, mingguan, maupun bulanan. Bismillah teman-teman semuanya, yuk kita semangat dengan how to sell. Bagaimana cara kita menjual, ilmunya sudah ada, sudah kita dapetin. Tinggal selanjutnya adalah dipraktekkan. Mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Praktek